Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus syami lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan sampai di penghujung akhir Ramadan, amin. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah idola kita, beliaulah harapan kita, dan mudah-mudahan kita semuanya ini layak dan pantas disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku dimanapun Anda berada, Allah menurunkan Al-Quran pada suatu malam di mana malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu tepat yang disebut malam Lailatul Qadar. Kemudian kenapa Allah menurunkan Al-Quran untuk dipergunakan bagi hamba-hambanya? Allah menurunkan Al-Quran supaya hamba-hambanya itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan, mendapatkan guide dari Al-Quran, sehingga apa yang dikerjakan hamba-hambanya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang saya hormati, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu dalam bentuk 30 juz. Jadi 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah ke bumi, ya, kemudian disampaikan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Terus kemudian saudaraku, kita punya 4 kewajiban kita kepada Al-Quran. Jadi ada 4 perkara yang harus kita lakukan kepada Al-Quran, supaya Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk kita, bisa menjadi guide kita, dan bermanfaat bagi kita semua. Apa 4 perkara yang menjadi kewajiban kita kepada Al-Quran? Yang pertama adalah mempelajari cara membacanya, mempelajari ilmu-ilmu Qur'annya supaya kita bisa membaca. Tidak mungkin kita bisa membaca Al-Quran tanpa mempelajari ilmu-ilmu Qur'an. Proses membaca Al-Qurannya tidak kita pelajari. Sekarang banyak metode cara baca Quran bermunculan, ada metode Iqra, metode Qiraati, dan lain-lain. Ini semuanya punya tujuan yang sama, yaitu membuat kita semuanya orang-orang beriman, orang Islam, supaya bisa mampu membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah membacanya. Setelah kita tahu proses mempelajari ilmu Quran, tajwidnya dan sebagainya, yang tahapan kedua adalah kita harus membaca Al-Quran setiap hari. Jadi Al-Quran jangan dijadikan jimat, jangan dijadikan perhiasan, tetapi kita baca setiap hari, tidak ketika pas pada waktu bulan Ramadan doang. Ini yang terpenting. Jadi bacalah Quran setiap hari, ya. Jangan sekadang-kadang atau semaunya dan sebagainya. Bahkan Quran satu keluarga hanya 1-2 Quran, padahal di situ anaknya banyak, ya. Jadi Quran kudu kita baca setiap hari supaya kita mendapatkan pahala, karena satu huruf satu kebaikan dilipatkan 10 kebaikan. Satu huruf berapa? 10 kebaikan. Coba bayangkan berapa huruf yang kita baca ketika kita membaca Quran. Kebaikan sudah kita kantongi, kita miliki sebagai bekal di akhirat kelak. Kata Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an ashabi." Bacalah Al-Quran karena Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, penolong bagi orang-orang yang membacanya.
Makanya jangan sampai sekali-kali kita meninggalkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah memahami. Setelah kita bisa membaca Quran, kita pahami artinya, tafsirnya. Banyak tafsir bermunculan, tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Misbah al-Misbah, dan banyak lagi model-model tafsir karya ulama-ulama kita. Kita dalami, kita pelajari. Apakah itu dengan kitab kuningnya, kitab gundulnya, ataupun terjemahnya, itu karya ulama. Yang tidak mampu baca tafsir kitab kuningnya, kita baca yang ada terjemahnya, terbitan Departemen Agama. Jadi dipahami ayat tentang harian, tentang puasa, tentang zakat, tentang sholat, tentang sedekah, apapun di situ. Quran berikan jaminan pedoman yang lengkap ketika kita sudah bisa memahami Al-Quran. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kewajiban kita kepada Quran adalah menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ini yang lebih penting. Buat apa membaca, memahami ketika tidak diterapkan? Membaca Quran pinter, memahami bisa, tapi nggak sholat, nggak sedekah, nggak puasa. Ini nggak asik. Justru yang penting adalah menerapkan Quran ke dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, sholat. Kita sholat setiap hari, itu adalah kita sedang mengamalkan Al-Quran. Kemudian berpuasa bulan Ramadan ini, kita ini artinya sudah mengamalkan Al-Quran. Zakat, sedekah, dan yang lain-lain, itu artinya kita setiap hari sudah mengamalkan Al-Quran. Maka bersyukur, mudah-mudahan kita semuanya dihitung, dicatat oleh para malaikat, kita ini sedang mengamalkan Al-Quran setiap hari, every day. Setiap hari kita mengamalkan Al-Quran. Ini yang penting. Yang mudah-mudahan pada hari ini kita puasa, zakat fitrahnya nanti, ini juga tanda kita sedang mengamalkan Al-Quran. Maka bersyukur kepada Allah, kita mendapatkan mukjizat agung berupa Al-Quran, di mana diturunkan pada bulan Ramadan yang namanya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan Ramadan ini mendapatkan satu malam yang namanya Lailatul Qadar, sehingga dilipat gandakan pahala kita ketika kita sedang melakukan amalan soleh, mengamalkan perintah Quran, sehingga pahalanya dilipat gandakan, di mana malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Masya Allah, luar biasa. Surat Al-Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya, saudara semuanya, di seluruh Indonesia, teman saya di Kalimantan, di Sulawesi, di Aceh, di Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, semuanya ada. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini betul-betul menjadi bulan yang indah buat kita, menjadikan diri kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudara yang dapat Al-Fakir sampaikan. Yang salah dari kebenaran Al-Fakir, yang benar datang dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.